bersama dengan 2 ekor kambing. Maka mengapakah tidak disebutkan pada penempelan itu sekedar yang kurang dari nilainya? Mengapakah ditentukan dengan 20 dirham dan 2 ekor kambing, sedangkan kain dan semua barang adalah mengandung satu maksud dengan itu? Apa yang disebutkan tadi dan segala ketentuan yang seumpama dengan dia, menunjukkan bahwa zakat tidaklah dibiarkan terlepas daripada perhambaan kepada Allah, sebagaimana pada haji. Tetapi dikumpulkan di antara kedua maksud, dan jiwa yang lemah tak sanggup memahami segala susunan. Dan disitulah terletaknya kesalahan. Keempat, zakat itu dipindahkan ke negeri lain. Karena mata orang-orang miskin di tiap-tiap negeri memanjang sampai kepada harta-hartanya. Dan dengan pemindahan zakat itu menyia-nyiakan segala sangkaan. Kalau dipindahkan, memadai juga menurut suatu pendapat kaul. Tetapi keluar dari keraguan-raguan perselisihan itu adalah lebih utama. Dari itu, hendaklah dikeluarkan zakat tiap-tiap harta pada negeri harta itu sendiri. Kemudian tidak mengapa diserahkan kepada orang-orang perantau yang ada pada negeri tempat pengeluaran zakat. Kelima, harta zakat itu dibagi-bagikan menurut bilangan golongan penerima zakat yang ada di negeri itu. Karena meratakan golongan adalah wajib, dibuktikan oleh ketegasan firman Allah Ta'ala, sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya untuk melepaskan perbudakan tawanan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan. S9 At-Taubah ayat 60. Tujuan dari firman tadi, serupa dengan kata orang yang sedang sakit, sepertiga dari hartaku, untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka pembahagian zakat itu, menghendaki penyekutuan pada pemilikan dan peribadatan, sehingga seyogyanya dijaga dari tujuan kepada yang zahir semata-mata. Pada kebanyakan negeri tidak terdapat 2 golongan dari golongan yang 8 itu, yaitu, golongan yang dibujuk hatinya mualaf dan pengurus zakat amil. Dan pada seluruh negeri, terdapat 4 golongan, yaitu, fakir, miskin, orang yang berhutang dan orang musafir, yakni Ibnu Sabil. 2 golongan terdapat pada sebahagian negeri yaitu, orang-orang yang berperang pada jalan Allah dan budak-budak yang melepaskan dirinya dengan tebusan. Kalau terdapat 5 golongan umpamanya, maka zakat itu dibagi-bagikan antara mereka dalam 5 bahagian yang sama atau berlebih kurang dan ditentukan untuk tiap-tiap golongan sebahagian. Kemudian tiap-tiap bahagian itu dibagikan kepada 3 bahagian atau lebih, ada kalanya sama banyak atau berlebih kurang. Dan tidaklah diharuskan sama banyak di antara orang-orang dari sesuatu golongan. Sehingga bolehlah dibagikan, ada yang memperoleh 10 dan 20 dan tertentulah dengan demikian, bahagian masing-masing. Adapun golongan-golongan yang ada itu, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Dan tidak seyogyanya dikurangi pada masing-masing golongan, daripada 3 orang, kalau ada. Kemudian, kalau tidak ada yang wajib diserahkan, selain dari segantang untuk fitrah, di antara 5 golongan yang ada, maka haruslah disampaikan pembahagian itu kepada 15 orang. Kalau kuranglah seorang dari mereka serta mungkin dipenuhi, maka dibayar bahagian orang yang seorang itu. Kalau sulit, karena terlalu sedikit yang harus diserahkan, maka hendaklah ia berkongsi dengan golongan yang wajib menyerahkan zakat dan mencampurkan zakatnya dengan zakat golongan itu. Lalu dikumpulkan segala orang yang berhak menerima zakat, kemudian diserahkan zakat itu, sehingga mereka memperoleh bahagian masing-masing. Demikian cara yang seharusnya ditempuh.
Penjelasan adab batiniah yang halus-halus tentang zakat. Ketahuilah bahwa atas orang yang berkehendak jalan akhirat dengan zakatnya mempunyai beberapa tugas. Tugas pertama, memahami kewajiban dan pengertian zakat serta cara ujian padanya. Dan mengapakah zakat itu dijadikan sebahagian dari sendi-sendi Islam, padahal dia adalah penyerahan keuangan dan tidak daripada ibadah badaniyah. Mengenai ini, terdapat 3 pengertian. Mengucapkan 2 kalimat syahadah adalah suatu kemestian bagi keesaan dan pengakuan dengan keesaan yang disembah. Syarat bagi kesempurnaan ucapan itu ialah tidak ada bagi orang yang berkisan, yang dicintainya selain dari Yang Maha Esa, yang tunggal. Karena kecintaan tidak menerima perkongsian, dan keesaan dengan lisan itu kurang faedahnya. Maka diujilah tingkat kecintaan itu dengan berpisah dari yang dikasihi. Dan harta adalah amat dikasihi oleh segala manusia, karena ia alat kesenangan duniawi. Dan dengan harta, manusia itu menyukai dunia dan lari dari mati, padahal pada mati berjumpa dengan yang amat dikasihi. Maka diujikanlah mereka tentang kebenaran dakwaannya pada yang dicintai. Dan diminta mereka turun dari harta yang menjadi kesayangan dan kesenangannya. Dari itulah, berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang yang beriman, dengan memberikan sorga untuk mereka. S9 At-Taubah ayat 111. Yang demikian itu adalah dengan jihad, yakni kesedihan berkorban karena rindu hendak berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kesediaan dengan harta adalah lebih mudah. Manakala pengertian ini telah dipahami mengenai penyerahan harta, maka terbagilah manusia kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, mereka membenarkan keesaan, menyempurnakan janjinya dan turun dari semua hartanya, tidak disimpankannya, meskipun sedinar atau sedirham. Lalu mereka enggan menghadapi kewajiban zakat atas mereka. Sehingga ditanyakanlah kepada sebahagian mereka, berapakah yang wajib untuk zakat pada 200 dirham. Lalu ia menjawab, adapun atas orang awam, yang bodoh dengan hukum agama, ialah 5 dirham. Adapun kami, maka wajiblah menyerahkan semuanya. Karena inilah, maka Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya dan Umar dengan setengah hartanya. Lalu bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Menjawab Umar, sebanyak itu lagi. Dan bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar, apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Menjawab Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Maka menyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kamu berdua ialah, apa yang di antara kata-kata kamu berdua? Abu Bakar Siddiq menyempurnakan dengan kesempurnaan kebenarannya, lalu tidak dipegangnya, selain dari yang amat dicintainya, yaitu Allah dan Rasulnya. Bahagian kedua, derajat mereka, kurang dari derajat yang di atas tadi. Mereka memegang hartanya, menggunakan segala waktu menunaikan hajat dan musim-musim berbuat yang baik. Tujuan mereka dengan menyimpan harta itu, ialah untuk berbelanja sekedar hajat, tidak untuk bersenang-senang. Dan menyerahkan yang lebih dari hajat itu, kepada jalan kebajikan, manakala telah terang cara-caranya. Mereka tidak merasa cukup sekedar zakat saja. Segolongan dari tabi'in berpendapat bahwa pada harta itu terdapat beberapa hak, selain dari zakat, seperti An-Nahai, As-Syabi, Atta, dan Mujahid. Menjawab As-Syabi, setelah ditanyakan kepadanya, adakah pada harta itu
hak selain dari zakat dengan mengatakan, ada. Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Azza wa Jalla, dan diberikannya harta yang dikasihinya itu kepada kerabatnya, anak-anak piatu, orang-orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, orang-orang yang meminta dan untuk melepaskan perbudakan. S2 Al-Baqarah ayat 177. Mereka membuat dalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, dan menafkahkan, membelanjakan di jalan kebaikan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. S2 Al-Baqarah ayat 3 dan dengan firman Allah Ta'ala, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. S2 Al-Baqarah ayat 254. Mereka mendakwakan bahwa itu tidaklah mansukh memasukkan dengan ayat-ayat zakat, tetapi termasuk ke dalam bahagian hak seorang muslim terhadap seorang muslim. Artinya, wajiblah atas orang yang mampu, bila mana menjumpai orang yang memerlukan kepada uang, menyampaikan hajatnya, lebih-lebih dari harta zakat. Dan yang syah dalam ilmu fikih dari bab ini, ialah manakala hajat seseorang itu, bila tidak dipenuhi dapat menghilangkan nyawanya, maka memenuhi hajat tersebut adalah fardu kifayah. Jika ada satu orang yang mengerjakannya maka selesai urusan itu. Karena tidak boleh disia-siakan nyawa seorang muslim. Tetapi mungkin dikatakan, bahwa tidaklah wajib atas orang yang mampu, selain daripada menyerahkan sesuatu yang menyampaikan hajat itu, secara hutang. Dan tidak dimestikan memberikan, sesudah ia menyelesaikan zakatnya sendiri. Dan mungkin pula dikatakan, harus ia menyerahkan sekarang juga dan tak boleh secara diperhutangkan. Artinya, tidak boleh diberatkan orang fakir itu menerima hutang. Dan inilah yang diperselisihkan. Berhutang adalah turun ke tingkat yang terakhir dari tingkat orang awam, yaitu tingkat bahagian ketiga, di mana orang awam itu berkisar kepada menunaikan yang wajib saja. Mereka tidak menambahkan dan mengurangkan daripadanya. Inilah tingkat yang paling kurang keutamaannya. Segala orang awam berkisar pada yang wajib saja, karena kebahilan pelit dan kecondongan hati mereka kepada harta, serta lemah kecintaan mereka kepada akhirat. Berfirman Allah Ta'ala, jika itu dimintanya kepada kamu dan didesaknya kamu, niscaya kamu akan kikir. S47 Muhammad ayat 37. Artinya, berulang kali ia meminta kepadamu. Berapa banyak di antara hambanya yang dibeli oleh Allah akan harta dan nyawanya, dengan sorga, dan di antara hamba yang tidak didesak oleh Allah karena kebahilannya. Inilah salah satu pengertian perintah Allah SWT kepada hambanya, dengan memberikan harta. Mensucikan diri daripada sifat kebahilan, karena itu adalah sebahagian dari sifat-sifat yang membinasakan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 sifat membinasakan, memperturut kebahilan, mengikuti hawa nafsu dan membanggakan diri. Berfirman Allah Ta'ala, dan siapa yang terpelihara dari kekikiran jiwanya, merekalah orang-orang yang beruntung. S59 Al-Hasir ayat 9. Dan akan datang nanti pada rubuh yang membinasakan, penjelasan caranya sifat kekikiran itu membinasakan dan bagaimana menjauhkan diri daripadanya. Sesungguhnya sifat kebahilan itu dapat dihilangkan dengan membiasakan memberikan harta. Mencintai sesuatu itu tidak akan putus, kecuali dengan memaksakan diri berpisah daripadanya, sehingga menjadi itu nanti suatu kebiasaan. Maka dengan pengertian ini, zakat adalah pencuci, artinya, mensucikan pembayar zakat dari kekejian kikir yang membinasakan.
Kesucian itu menurut kadar pemberiannya dan kegembiraannya dengan mengeluarkan harta serta kesenangannya menyerahkan harta itu karena Allah Ta'ala. Mensyukuri nikmat, karena Allah Ta'ala mempunyai nikmat pada hambanya, pada diri dan harta hamba itu. Maka segala ibadah badaniyah adalah kesyukuran bagi nikmat badan. Dan ibadah maliyah, ibadah kehartaan, adalah kesyukuran bagi nikmat harta. Alangkah kejinya orang yang melihat kepada seorang fakir, yang berpenghidupan sempit dan memerlukan kepada pertolongannya. Lalu ia tidak bersedia menunaikan kesyukurannya kepada Allah Ta'ala, di mana ia tidak memerlukan kepada meminta-minta dan orang lain memerlukan kepadanya, dengan menyerahkan 1/40 atau 1/10 dari hartanya. Tugas kedua, mengenai waktu pembayaran zakat. Di antara adab orang yang beragama, ialah menyegerakan zakat dari waktu wajibnya, untuk melahirkan kegemaran mengikuti perintah Allah, dengan menyampaikan kesenangan ke dalam hati orang-orang fakir dan menyegerakan dari penghalang-penghalang masa yang menghalanginya dari perbuatan kebajikan. Dan karena mengetahui bahwa dengan melambatkan itu, timbul bahaya-bahaya serta kemaksiatan yang mendatangi seorang hamba, kalau diperlambatkan daripada waktu wajibnya. Manakala telah lahir dari batin panggilan kepada kebajikan, maka seyogialah dirampas kesempatan itu. Karena yang demikian itu adalah kawan malaikat, dan hati orang mukmin ialah antara dua anak jari dari anak-anak jari Tuhan yang Maha Pengasih. Alangkah cepatnya hati itu bertukar, dan setan menjanjikan kemiskinan, menyuruh dengan yang keji dan mungkar. Dia mempunyai teman, di balik teman malaikat. Dari itu, hendaklah diambil kesempatan yang baik. Dan hendaklah ditentukan suatu bulan tertentu untuk menunaikan zakat, jika ditunaikan seluruhnya. Hendaklah diusahakan, supaya adalah bulan itu, waktu yang sebaik-baiknya, agar yang demikian menjadi sebab, bagi bertambah mendekatkannya kepada Tuhan dan berlipat ganda pahala zakatnya. Seperti bulan Muharram umpamanya, karena dia adalah awal tahun dan termasuk di antara bulan-bulan haram atau bulan Ramadan. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk Allah yang terbaik dan pada bulan Ramadhan, ia seperti angin yang dikirim, tidak memegang sesuatu benda pada tangannya. Bulan Ramadhan itu mempunyai kelebihan dengan Lailatul Qadar dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Mujahid mengatakan, janganlah kamu katakan, Ramadhan, karena dia adalah suatu nama dari nama-nama Allah Ta'ala, tetapi katakanlah, bulan Ramadan. Bulan Zulhijjah juga termasuk sebahagian dari bulan yang banyak kelebihannya. Karena dia bulan haram, padanya haji akbar dan hari-hari tertentu, yaitu 10 yang pertama dan hari-hari yang terbilang, yaitu hari-hari tasyrik. Hari-hari bulan Ramadan yang terutama, ialah 10 yang akhir dan hari-hari bulan Zulhijjah yang terutama, ialah 10 yang awal. Tugas ketiga, dirahasiakan, karena dengan demikian, menjauhkan dari ria dan terdengar kemana-mana. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang terbaik, ialah kesungguhan dari orang yang sedikit hartanya, menyerahkan sebahagian daripadanya kepada orang fakir dengan dirahasiakan. Berkata setengah ulama, 3 perkara daripada gudang kebajikan. Sebahagian daripadanya, ialah menyembunyikan sedekah. Dan diriwayatkan pula suatu hadits musnad, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hamba itu hendaklah berbuat amalan dalam rahasia, maka dituliskan Allah baginya secara rahasia. Jikalau dilahirkannya, maka dipindahkan oleh Allah dari rahasia dan dituliskan dalam keadaan terang.
Jika diceritakannya amalan itu kepada orang, maka dipindahkan oleh Allah dari keadaan rahasia dan terang dan dituliskan riya. Pada suatu hadits masyhur tersebut, 7 orang dinaungi mereka oleh Allah. Pada hari tak ada naungan selain daripada naungan Allah. Seorang dari mereka ialah orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka tidak diketahui oleh tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Pada suatu hadits tersebut, sedekah secara rahasia memadamkan kemarahan Tuhan. Berfirman Allah Ta'ala, dan kalau kamu sembunyikan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu adalah lebih baik bagi kamu. S2 Al-Baqarah ayat 271. Faedah menyembunyikan ialah terlepas dari bahaya riya dan kedengaran keluar. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima oleh Allah sedekah dari orang yang memperdengarkan sedekahnya kepada orang lain, memperlihatkannya kepada orang lain dan membangkitkannya. Orang yang menceritakan sedekahnya itu ialah mencari nama supaya terdengar keluar. Dan orang yang memberikan sedekah di hadapan orang banyak ialah ingin riya. Sedang menyembunyikan dan berdiam diri sesudah bersedekah adalah orang yang ikhlas dengan sedekahnya. Segolongan dari ulama telah bersangatan benar menerangkan keutamaan menyembunyikan sedekah itu, sehingga dengan bersungguh-sungguh mereka mengatakan bahwa yang menerima itu tidak mengenal yang memberi. Sebahagian mereka meletakkan sedekahnya dalam tangan orang buta dan sebahagian mereka meletakkannya pada jalan yang dilalui orang fakir dan pada tempat duduk orang fakir, di mana orang fakir itu dapat melihatnya dan tidak melihat yang memberikannya. Dan sebahagian mereka meletakkannya dalam kain orang fakir ketika ia masih tidur. Dan sebahagian lagi menyampaikannya ke tangan orang fakir dengan perantaraan orang lain, di mana orang fakir itu tidak mengenal si pemberi. Dan dimintanya pada perantara, supaya menyembunyikan namanya dan tidak menyiarkannya kemana-mana. Semua itu adalah supaya sampai kepada memadamkan kemarahan Tuhan yang Maha Suci dan memeliharakan diri dari riya dan terdengar keluar. Bila mana tidak mungkin, selain dengan diketahui oleh seseorang, maka menyerahkannya kepada wakil, supaya wakil itu menyerahkan kepada orang miskin dan orang miskin itu tidak mengenal si pemberi, adalah cara yang sebaik-baiknya. Karena dengan dikenal oleh si miskin itu, mengandung riya bersama dengan disebut-sebut. Dan dengan dikenal oleh si perantara, tidak adalah selain dari riya saja. Manakala ada kemasyhuran yang dimaksudkan bagi si pemberi, maka batallah amalnya. Karena zakat adalah menghilangkan kekikiran dan melemahkan kecintaan kepada harta. Dan mencintai kemegahan adalah lebih hebat pengaruhnya kepada diri daripada mencintai harta. Kedua-duanya itu membinasakan di akhirat. Tetapi, sifat kikir, bertukar di dalam kubur, sebagai perumpamaan, menjadi seekor kala yang menyengat. Dan sifat riya bertukar di dalam kubur menjadi seekor ular besar. Dari itu, disuruh melemahkan kedua-duanya atau membunuh kedua-duanya, untuk menolak atau meringankan kesakitan dari kedua-duanya. Manakala dimaksudkan riya dan didengar orang, maka seolah-olah dijadikan sebahagian dari kaki kala, untuk menguatkan ular. Berapa yang lemah dari kala maka itu menambahkan pada kekuatan ular. Kalau keadaan itu dibiarkan, sebagaimana yang ada, niscaya adalah urusan itu, lebih mudah baginya. Kekuatan sifat-sifat tersebut di atas, di mana kekuatannya bertambah, ialah dengan berbuat, menurut yang dikehendaki oleh sifat-sifat itu. Dan kelemahannya, ialah dengan menantang, menyalahi dan berbuat kebaikan daripada yang dikehendakinya.
Maka apakah faedahnya menolak panggilan kekikiran dan menyambut panggilan keriaan? Lalu lemah yang lebih lemah dan kuat yang lebih kuat. Dan akan datang penjelasan segala rahasia dari pengertian-pengertian ini pada rubuh yang membinasakan. Tugas keempat, bahwa dilahirkannya, bila diketahuinya, bahwa pada melahirkan itu, membawa manusia suka mengikutinya dan berusaha merahasiakannya dari panggilan ria, dengan jalan yang akan kami sebutkan tentang pengobatan ria pada kitab ria nanti. Berfirman Allah Ta'ala, kalau kamu memberikan sedekah dengan terang, itu baik. S2 Al-Baqarah ayat 271. Dan yang demikian itu dikehendaki oleh keadaan untuk dilahirkan, ada kalanya, untuk diikuti orang dan ada kalanya karena peminta itu meminta di hadapan orang banyak. Maka tidak seyogialah ditinggalkan bersedekah, karena takut dari ria pada melahirkannya. Tetapi seyogialah bersedekah dan menjaga rahasianya daripada ria, sedapat mungkin. Inilah, karena pada melahirkan itu ditakuti hal ketiga, selain daripada disebut-sebut dan ria, yaitu, merusakkan kehormatan si fakir. Karena mungkin si fakir itu, merasa tersinggung, dengan memperlihatkannya dalam bentuk orang yang memerlukan kepada sesuatu. Maka orang yang meminta secara terus terang, adalah ia telah merusakkan kehormatannya sendiri. Maka tidaklah ditakuti lagi pengertian tadi, pada melahirkannya. Dan itu, adalah seperti melahirkan sifat fasik atas orang yang menutupinya rapat-rapat, maka itu dicegah. Mengorek-ngorek dan membiasakan menyebutkannya, adalah dilarang. Adapun orang yang melahirkannya, maka menjatuhkan hukuman atas orang itu, ialah memperkembangkan berita itu. Tetapi fasik itu sendiri, yang menjadi sebab untuk dijatuhkan hukuman itu. Dan pengertian yang seperti ini, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mencampakkan pakaian malunya, maka tak adalah upatan baginya lagi. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan dengan sembunyi dan terang-terangan. S13 Ar-Ra'd ayat 22. Disunatkan juga dengan terang-terangan, karena dengan terang-terangan itu, memberikan faedah menggemarkan orang mengikutinya. Maka hendaklah hamba itu memperhatikan dengan teliti, tentang timbangan faedah ini, dengan larangan yang ada padanya. Dan hal itu berbeda, menurut keadaan suasana dan orang. Kadang-kadang, secara terang-terangan, pada sebahagian keadaan untuk sebahagian orang, adalah lebih baik. Dan siapa yang mengenal segala yang berfaedah dan yang merusakkan, tanpa memandangnya dengan pandangan hawa nafsu, niscaya teranglah baginya yang lebih utama dan yang lebih layak dalam segala hal. Tugas kelima, jangan dibatalkan sedekah itu, dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan hati orang yang menerimanya. Berfirman Allah Ta'ala, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut al-mani dan menyakitkan al-azah. S2 Al-Baqarah ayat 264. Berbeda pendapat di antara para ulama tentang hakikat makna menyebut-nyebut al-mani dan menyakitkan al-azah. Ada yang mengatakan al-mani, yaitu menyebut-nyebut sedekah yang diberikan. Dan al-azah menyakitkan, yaitu melahirkannya kepada orang lain. Berkata Sufyan, barang siapa membangkit-bangkitkan sedekahnya, niscaya sedekah itu batal. Lalu orang bertanya kepadanya, bagaimana membangkit-bangkitkan itu? Sufyan menjawab, bahwa ia menyebut-nyebutkan dan menceritakannya. Setengah ulama mengatakan, bahwa al-mani, ialah meminta pada orang yang diberikan sedekah itu,
supaya memberikan tenaga demi kepentingan orang yang memberi sedekah. Dan Al-Aza menyakitkan ialah menghinakan orang yang diberikan sedekah itu dengan sebab kemiskinannya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Mani ialah yang memberi itu menyombongkan diri karena pemberiannya. Dan Al-Aza menyakitkan ialah menggertak dan mengeluarkan kata-kata keji kepada orang miskin dengan sebab meminta. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima oleh Allah sedekah orang yang membangkit-bangkitkan. Padaku, Al-Mani menyebut-nyebut itu mempunyai pokok pangkal dan tempat tumbuhnya, yaitu sebahagian dari ikhwal hati dan sifatnya. Kemudian, bercabang kepadanya segala keadaan yang zahir, pada lisan dan anggota badan. Pokok pangkalnya, ialah si pemberi itu memandang dirinya telah berbuat baik dan menganugerahkan nikmat kepada si penerima. Sedang sebenarnya, hendaklah dia memandang bahwa si fakir itu telah berbuat baik kepadanya, dengan bersedia menerima hak Allah yang ada padanya, yang menjadi kesucian dan kelepasannya daripada api neraka. Kalau tidaklah si fakir itu bersedia menerimanya, niscaya tetaplah ia berhutang dengan hak itu. Maka menjadi kewajibannya menahan diri kepada membangkit-bangkitkan sedekah yang diberikan kepada orang fakir, lantaran si fakir itu telah membuat tapak tangannya sebagai ganti dari Allah Ta'ala untuk menerima hak Allah Azza wa Jalla. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sedekah itu jatuh dengan tangan kekuasaan Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh pada tangan yang meminta. Maka hendaklah diyakininya bahwa ia menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla hak Allah dan orang fakir itu mengambil daripada Allah Ta'ala rezekinya setelah jadinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ia berhutang pada seseorang, lalu orang itu menyerahkan kepada budaknya atau pelayannya yang menjadi tanggung jawabnya tentang kehidupan budak atau pelayan itu untuk menagih hutang tadi, maka keyakinan dari yang membayar hutang bahwa penerima hutang itu di bawah pengaruhnya adalah sangat dungu dan bodoh. Karena yang berjasa kepadanya ialah orang yang menanggung belanja hidupnya. Adapun dia hanyalah melunaskan apa yang menjadi kewajibannya, disebabkan sudah membeli apa-apa yang disukainya. Jadi, ia bekerja untuk dirinya sendiri, maka mengapakah ia menyebut-nyebut orang lain? Manakala telah dipahami pengertian yang tiga yang telah kami sebutkan tentang pemahaman kewajiban zakat atau satu dari yang tiga itu, niscaya ia tidak melihat dirinya telah berbuat baik selain kepada dirinya sendiri. Ada kalanya, dengan menyerahkan hartanya, demi melahirkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala atau mensucikan dirinya dari kekejian kikir atau mensyukuri nikmat harta, karena mengharap bertambahnya harta itu. Bagaimanapun adanya, tetapi tak adalah hubungan muamalah yang diminta mengetahuinya hendaklah diamalkan antara dia dan orang fakir itu, sehingga ia memandang dirinya telah berbuat baik kepada si fakir. Manakala terdapat kebodohan itu, dengan memandang dirinya telah berbuat baik kepada si fakir, lalu bercabanglah daripadanya pada zahirnya, apa yang telah disebutkan pada pengertian Al-Mani, yaitu membicarakan, menzahirkan dan meminta balasan dari si penerima itu, dengan ucapan terima kasih, dengan doa, pelayanan, penghormatan, pengagungan, penegakan hak-haknya, mendahulukan di majelis-majelis dan mengikutinya dalam segala hal. Maka ini semuanya adalah buah daripada Al-Mani. Dan arti Al-Mani menyebut-nyebut pada batin, ialah apa yang telah kami sebutkan itu. Adapun Al-Aza menyakitkan zahirnya ialah menghina dan memberi malu, mengeluarkan kata-kata kasar,
bermasam muka dan merusakkan kehormatan si fakir dengan melahirkan pemberian itu serta dengan berbagai macam cara merendahkan orang yang menerima itu. Batinnya, yaitu sumbernya, ada dua hal. Tidak suka melepaskan harta dari tangan dan sangat beratlah yang demikian atas dirinya. Maka yang demikian itu sudah pasti menyempitkan makhluk. Dia melihat dirinya lebih baik dari orang fakir. Dan orang fakir itu, disebabkan keperluannya, adalah lebih hina daripadanya. Kedua sumber tadi, terjadinya dari karena kebodohan. Mengenai tidak suka melepaskan harta, itu adalah suatu kedunguan. Karena orang yang tidak suka menyerahkan sedirham, dalam balasan yang menyamai 1000 dirham, itu adalah sangat dungu. Dan sebagaimana dimaklumi, bahwa menyerahkan harta, adalah karena mencari kerelaan Allah, Azza wa Jalla dan pahala pada negeri akhirat dan itu, adalah lebih mulia daripada apa yang diserahkannya. Atau diserahkannya untuk mensucikan dirinya dari kehinaan kikir atau bersyukur karena mengharap tambahan. Bagaimanapun diumpamakan, tetapi tidak suka menyerahkan harta itu, tak beralasan sama sekali. Mengenai yang kedua, yaitu, memandang dirinya lebih mulia dari si fakir, itu juga tanda kebodohan. Karena kalau diketahuinya kelebihan miskin dari kaya dan diketahuinya bahaya yang dihadapi oleh orang-orang kaya, niscaya tidak akan dihinakannya orang fakir. Bahkan ia mengambil berkat daripada orang fakir dan bercita-cita memperoleh derajat kefakiran itu. Orang-orang kaya yang salih akan memasuki sorga sesudah orang-orang fakir dengan 500 tahun. Dari itu, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Tuhan yang mempunyai Ka'bah, mereka itu merugi. Bertanya Abu Dzar, siapakah mereka itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka yang banyak harta. Kemudian, bagaimanakah ia menghinakan orang fakir, padahal orang fakir itu telah dijadikan Allah Ta'ala tempat ia berniaga. Karena ia mengusahakan harta dengan rajin, memperbanyakkan harta dan bersungguh-sungguh menjaganya sekedar perlu. Dan ia telah dimestikan, bahwa menyerahkan kepada orang fakir sekedar keperluannya. Dan dilarang melebihi daripada itu, yang mendatangkan melarat kepadanya, kalau diserahkan. Maka orang kaya, adalah dilayani untuk berusaha, menghasilkan rezeki orang fakir. Dan dibedakan dari orang fakir, dengan menghadapi kezaliman, mengalami penderitaan dan menjaga diri dari segala yang tidak perlu, sampai ia mati. Lalu hartanya, dimakan oleh musuh-musuhnya. Jadi, manakala telah tersingkir sifat tidak suka dan berganti dengan suka dan senang dengan taufik Allah Ta'ala kepadanya, pada pelaksanaan kewajiban dan digenggamkannya harta kepada orang fakir, sehingga terlepas daripada buruknya nasib dengan diterimanya pemberian itu daripadanya, maka hilanglah al-azza, menyakitkan penghinaan, masam muka. Dan bertukarlah dengan kegembiraan, pujian dan penerimaan kenikmatan itu. Itulah tempat terjadinya al-mani, menyebut-nyebut, dan al-azza, menyakitkan. Kalau Anda mengatakan bahwa melihat dirinya dalam tingkat orang yang berbuat baik adalah suatu hal yang sulit, adakah tanda yang dapat ia menguji hatinya dengan tanda itu, sehingga ia mengenal bahwa dia tidak melihat dirinya berbuat baik? Maka ketahuilah bahwa ia mempunyai tanda yang halus dan jelas, yaitu, kalau diumpamakan si fakir itu telah berbuat suatu penganiayaan atas dirinya atau si fakir itu menolong musuhnya umpamanya, maka adakah bertambah perlawanan batinnya dan menjauh hatinya dari si fakir itu, dengan perlawanan batinnya sebelum bersedekah itu? Kalau bertambah,
maka tidaklah terlepas sedekahnya dari campuran al-mani, karena dengan sebabnya telah terjadi apa yang sebetulnya tidak diharapkan terjadi sebelumnya. Kalau Anda mengatakan, ini adalah soal yang sulit dan tidak terlepaslah hati seseorang daripadanya, maka apakah obatnya? Maka ketahuilah bahwa ia mempunyai obat batin dan obat zahir. Obat batin ialah mengenal segala hakikat makna yang telah kami sebutkan pada pemahaman yang wajib itu. Sesungguhnya orang fakirlah yang berbuat baik kepadanya, pada mensucikannya dengan menerima sedekah. Adapun obat zahir, maka ialah segala perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang bersifat dengan al-mani, menyebut-nyebut itu. Maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang timbul dari budi pekerti yang baik, niscaya akan mencelup hati itu berbudi pekerti yang baik, sebagaimana akan datang segala kunci rahasianya pada bahagian yang penghabisan dari kitab ini. Dari itu, sebahagian mereka meletakkan sedekah di hadapan orang fakir dan tegak berdiri di hadapannya,